Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, aku Reni Sofia Melati. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup digunakan untuk membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Hal ini sangat penting diklasifikasikan berdasarkan kingdomnya. Ciri-ciri makhluk hidup tersebut adalah memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, bernapas, berkembang biak, dan menanggapi rangsangan. Yang pertama, makhluk hidup memerlukan makanan. Kita setiap hari memerlukan makan dan minum, bukan? Makan dan minum tersebut berguna sebagai sumber energi atau tenaga untuk dapat melakukan berbagai kegiatan, bergerak, dan berkembang biak. Hewan membutuhkan makanan, manusia membutuhkan makanan, begitupun juga tumbuhan. Mereka saling membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Makhluk hidup yang tidak makan berhari-hari dapat mati. Sebagai contohnya, hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang tidak diberi makan berhari-hari, mereka menjadi lemah, menjadi sakit, dan bahkan akhirnya dapat mati. Berarti, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Apa saja ya makanan untuk manusia, tumbuhan, atau hewan? Kita simak. Manusia. Makanan manusia bersumber dari tumbuhan dan hewan. Contohnya yang bersumber dari tumbuhan itu ada padi, ketela, lalu gandum, terus buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Yang berasal dari hewan ada ayam, lalu daging sapi, ikan, dan sebagainya. Makanan hewan bersumber dari tumbuhan dan hewan lain. Yang bersumber dari hewan lain, contohnya ada ular. Ular yang memakan bangkai tikus atau bangkai ayam atau anak ayam. Berarti makanan ular tersebut bersumber dari hewan lain. Lalu tumbuhan. Makanan tumbuhan berasal dari dalam tanah yang berupa air dan zat hara. Berarti air dan zat hara diserap oleh akar, lalu diangkut melalui batang dan menuju ke daun untuk diproses. Ciri makhluk hidup yang kedua ada bergerak. Setiap makhluk hidup dapat bergerak. Ada makhluk hidup yang bergerak berpindah tempat, dan ada pula makhluk hidup yang bergerak tidak berpindah tempat. Misalnya tumbuhan. Manusia bergerak menggunakan kaki, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Berarti manusia bergerak dengan menggunakan kakinya. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda menurut kingdomnya masing-masing. Dengan cara berlari, berenang, terbang, melompat, melata, dan sebagainya. Contohnya ada ayam. Ayam bergerak dengan berlari atau berjalan dengan menggunakan kakinya. Lalu tumbuhan bergerak tidak berpindah tempat, melainkan gerak tumbuhan terjadi karena proses tumbuh atau rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar ini contohnya angin. Pohon yang tertempa angin, berarti pohon tersebut bergerak karena adanya rangsangan dari luar. Yang ketiga, makhluk hidup tumbuh. Selain bergerak dan memerlukan makanan, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Manusia. Ciri pertumbuhan manusia adalah bertambah tinggi dan berat badan.
Manusia lahir sebagai bayi, masih kecil, masih imut. Seiring berjalannya waktu, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, lalu dewasa, dan pada akhirnya menjadi tua. Nah, itu yang dinamakan tumbuh, bertambah tinggi dan berat badannya. Nah, secara umum manusia setelah berumur 25 tahun tidak lagi mengalami pertumbuhan. Lalu ada tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Semakin lama batangnya akan semakin membesar, daunnya semakin rimbun, dan akarnya semakin kuat. Nah, tumbuhan tumbuh dari biji, lalu menjadi kecambah atau tunas kecil, lalu tumbuh menjadi pohon kecil, dan akhirnya tumbuh menjadi pohon besar yang menyerupai induknya. Lalu hewan tumbuh semakin tinggi dan besar, dan lama-kelamaan akan menyerupai induknya. Nah, contohnya ada katak. Katak tumbuh dari telur menjadi kecebong, lalu katak kecil dan menjadi katak besar. Nah, katak besar ini sudah menyerupai induknya. Berarti hewan tumbuh semakin tinggi dan besar, dan lama-kelamaan akan menyerupai induknya. Lalu yang keempat, makhluk hidup bernapas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Dengan bernapas, makhluk hidup dapat bertahan hidup. Ketika bernapas, makhluk hidup mengambil oksigen atau zat asam dan mengeluarkan zat asam arang atau karbon dioksida serta uap air. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, berarti manusia mengambil oksigen melalui hidung, diproses di dalam badan, di organ pernapasan, lalu mengeluarkan karbon dioksida juga melalui hidung. Lalu hewan bernapas berbeda-beda tergantung golongan atau kingdomnya. Nah, ada hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Itu contohnya ada reptil, mamalia, hewan amfibi, dan lainnya. Lalu ada hewan yang bernapas menggunakan insan. Contohnya ikan dan hewan amfibi. Hewan amfibi itu contohnya katak. Nah, katak waktu menjadi kecebong dia bernafas menggunakan insan. Nah, ketika katak itu menjadi dewasa, tumbuh menjadi dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru. Lalu ada hewan bernapas menggunakan kulit, contohnya cacing belut. Hewan yang bernapas menggunakan kulit itu hewan yang permukaan tubuhnya selalu basah atau lembab. Lalu yang terakhir ada hewan bernapas menggunakan trakea. Itu contohnya serangga, ada belalang, ada burung, dan lainnya. Lalu tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Yang kelima, makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Nah, tujuan dari berkembang biak ini adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah atau tetap lestari. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Ada yang vivipar atau beranak, ada yang ovipar atau bertelur, dan ada yang ovovivipar atau bertelur dan beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif atau vegetatif. Dengan cara generatif atau alami, vegetatif atau yang buatan, makhluk hidup secara aseksual, bereproduksi secara aseksual, atau buatan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, contohnya ini ada stek, cangkok, ovulasi, penyambungan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup adalah peka terhadap terangsang. Sesuatu yang ada di luar tubuh makhluk hidup
merupakan rangsangan. Nah, rangsangan dapat berupa cahaya, panas, bunyi, dingin, bau, sentuhan, gelap, dan terang. Makhluk hidup memiliki kemampuan menerima dan menanggapi rangsangan. Manusia dan hewan memiliki alat indera yang berfungsi untuk menerima dan menanggapi rangsangan. Manusia menanggapi rangsang dengan alat indera. Contohnya, mata menerima rangsang cahaya, jadi gelap, redup, dan terang. Lalu ada telinga menerima rangsangan suara atau bunyi. Lalu hewan, contohnya ada landak. Jika landak merasa terancam, maka landak akan mengeluarkan durinya. Durinya akan berdiri jika ada musuhnya. Lalu cumi-cumi juga, jika merasa terancam, akan mengeluarkan tinta, akan menyemburkan tinta untuk mengelabui mangsanya. Lalu tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki alat indera seperti manusia dan hewan, tetapi tumbuhan dapat menerima dan menanggapi rangsangan. Contohnya, tanaman putri malu, jika dia disentuh akan mengantupkan daunnya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup tadi ada bergerak, berkembang, tumbuh, memerlukan makanan, menanggapi rangsang, dan bernapas. Nah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.